Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini kita bertemu pada pertanyaan kedua, yang mana pertanyaan kali ini saya ambil dari majalah Aula, yakni majalah terbitan dari organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya dari PWNU Jawa Timur, yang mana di salah satu rubriknya itu ada yang namanya Baksul Masail, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ashar Sofwan MPDI bersama kawan-kawan. Pertanyaan kali ini yakni tentang tali pocong. Kenapa kok tali pocong itu harus dilepas? Pertanyaan dari saudara Khairi berasal dari Jawa Timur. Saya baca pertanyaannya dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai pengasuh rubrik Baksul Masail yang saya hormati, saya mau tanya, kenapa tali pocong jenazah harus dilepas? Mohon sertakan dalil syar'inya, Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kiai Sofwan menjawab bahwa kain kafan wajib menutup seluruh tubuh mayit dan jangan sampai ada terbuka sampai mayit dimasukkan di liang kubur. Agar kafan tidak terbuka, terutama saat dibawa menuju tempat pemakaman, maka disunahkan untuk diikat khususnya di bagian pantat, kecuali mayit meninggal ketika sedang ikhram, maka tidak diperbolehkan terdapat ikatan pada bagian badan manapun. Setelah sesampainya mayit di dalam pemakaman atau liang kubur, pengikat kafan itu sunnah dilepaskan, bahkan wajib untuk bagian wajah, sebab ada kesunahan menempelkan pipi kanan pada tanah atau setidaknya gumpalan tanah guna menampakkan sikap hina saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Apabila terjadi kafan tidak dilepas, maka makruh hukumnya, kecuali bagi mayit yang meninggal saat masih ikhram. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Kiai Sofwan. Sedangkan referensi yang diambil dari Kiai Sofwan ini berasal dari kitab Al-Mukhadab juz 1 halaman 178 yang dikarang oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Saya baca artinya saja. Apabila diperlukan mengikat kafan, maka kafan itu agar diikat, kemudian dilepas ketika saat pemakaman. Sebab sesuatu yang terikat atau ikatan pada badan mayat ketika di dalam kubur hukumnya makruh. Selain itu, Kiai Sofwan ini mengambil dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 5 halaman 145 karangan Imam Nawawi, yang artinya As-Syafi'i berkata dalam Al-Mukhtasar dan para ashab ulama Syafi'iyah, apabila dikhawatirkan kafan akan terburai ketika diusung, maka kafan agar diikat dengan tali pengikat. Lalu ketika mereka para pengusung telah memasukkannya ke dalam liang kubur, maka mereka melepas talinya. Ini pernyataan As-Syafi'i dan ashab. Musannif dan segolongan ulama berkata, karena adanya ikatan ketika mayit telah berada di liang kubur adalah makruh. Sedangkan dari kitab Fathul Wahhab Syarhul Muhajjud Tulab juz 1 halaman 104 ada pendapat lain. Lembaran-lembaran kafan itu supaya diikat dengan pengikat, karena dikhawatirkan akan terburai saat diusung, kecuali mayat sedang ikhram.
sebagaimana dijelaskan Al-Jurjani. Kemudian tali itu dilepas ketika mayit telah berada di kubur, sebab sesuatu yang terikat atau ikatan pada badan mayat ketika di alam kubur hukumnya makruh. Terakhir, dalil atau referensi yang diambil yakni dari kitab Kasyifatus Saja halaman 106 karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pipi mayit yang kanan agar diletakkan pada tanah setelah disingkap kafannya sebagaimana yang dikatakan Al-Bujarami. Jadi disunahkan pipi mayit langsung ditemukan atau ditempelkan pada tanah atau semisal gumpalan tanah, karena cara ini menunjukkan kesempurnaan dalam menampakkan kehinaan di hadapan Allah. Al-Bujarami berkata, dimakruhkan penggunaan alas atau lemek, bantal untuk mayit dan peti yang tidak dibutuhkan, karena demikian itu membuang-buang harta. Demikian permasalahan tentang tali pocong yang harus dilepas ketika memakamkan mayit dengan berbagai referensi yang diambil oleh Kiai Sofwan dalam Fatsul Masail ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe serta klik notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Atta TV.